Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusaibah dan teman saya Heri Wiranata sebagai kameramen dan teman-teman BNP. Hari ini kita berkunjung ke Masjid Al Khair Anggrek Mas 1 untuk mengikuti kajian bersama Ustadz Abdul Somad LC.MA. Untuk semua teman-teman, silakan simak videonya dan tausiahnya. Dan untuk video-video keren lainnya, silahkan cek di fanpage Facebook kita Bagi Nasi Pagi, dan akun Instagram kita @baginasipagi, dan di akun YouTube Bagi Nasi Pagi. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dimaklumkan menyampaikan tausiah sampai pukul 6 sampai pukul 5.30, karena setelah itu kita akan pindah ke Masjid At-Taubah Batu Haji, insyaallah. Jadi sampai pukul 5.15 tidak ada hal yang ingin ditanyakan, tulis di kertas. Saya bisa menjawab pertanyaan dengan dua cara. Pertama, pakai mikrofon atau pakai kertas. Adapun yang pakai mata belum bisa. Yang mau tes, kita tes dulu. Biasanya ceramahnya sama tanya jawabnya nggak begitu lama. Yang lama ini foto-fotonya biasanya. Itu yang dapat saya sampaikan. Ini ada satu kertas. Disebutkan bahwa ulama pewaris Nabi. Namun di akhir zaman yang penuh dengan fitnah dan firqah serta aliran, ulama seperti apa yang harus dipanut dan harus diikuti itu Pak Ustaz? Iftaraqatil yahud ala 21. Terpecah orang Yahudi menjadi 71 kelompok. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Terpecahnya Nasrani menjadi 72 firqah. Waftaraqat ummati ala 73 firqah. Terpecah umatku menjadi 73 firqah. Hadis itu hadis sahih. Ya Rasulullah, berapa yang selamat? Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka kecuali satu saja, al-firqah an-najiyah, yang selamat. Sifat mereka bagaimana ya Rasulullah? Rasul menjawab dengan satu jawaban, ma ana alaihi wa ashabi. Mereka menempuh jalan yang ditempuh oleh aku dan sahabat-sahabat. Sampai hari ini akul yakin, ainul yakin, ilmul yakin, dengan penuh keyakinan, sebenar-benar keyakinan kita berada di jalan yang ditempuh oleh Nabi dan sahabat Nabi. Tadi kita sholat subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, berbagi, bersedekah, berinfak, tak keluar dari 5 rukun Islam: bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji. 6 masih kita yakini beriman kepada Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bi qadri khairihi wa syarrihi. Majelis Ulama Indonesia menetapkan kelompok yang keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, ciri-cirinya salah satunya adalah mengingkari, mengotak-atik, mengobok-obok salah satu dari rukun iman dan rukun Islam. Selama ustaz itu masih berpegang kepada Ahlussunnah wal Jamaah, rukun iman, rukun Islam, tak dia ingkari, tak dia otak-atik, tidak dia preteli, tetap dia amalkan, ikuti dia apapun ormasnya. Khudh masafa, da'ma kadar, ambil yang jernih, buang yang keruh. Terlalu banyak persamaan kita, jangan dipecah oleh khilafiyah, perbedaan-perbedaan, sedikit-sedikit perbedaan, sedikit-sedikit perbedaan, sedikit-sedikit perbedaan, padahal perbedaan kita hanya sedikit. Mohon sebutkan ciri-ciri ulama su' sehingga kami bisa berhati-hati dan tak sembarangan mengikuti seseorang yang tak jelas keilmuannya. Imam Abu Hamid Al-Ghazali, populer dengan nama Imam Al-Ghazali. Ada juga menyebut Imam Al-Ghazali, Ghazali, dua-duanya betul. Meninggal tahun 505 Hijrah. Masehinya mudah ingatnya 1111, 505. Nama kitabnya Ihya Ulumuddin. Di situ dia membahas panjang lebar tentang ulama su'. Ihya Ulumuddin sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Di antara cirinya adalah menjual fatwa agama untuk kepentingan dunia berdasarkan hadis Nabi SAW. Man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu, mimma yurda bihi wajhullah, yang semestinya untuk mencari ridha Allah, tapi kemudian dia cari untuk liumani bihi ulama, yujari bihi sufaha, untuk membanggakan diri di tengah orang jahil, untuk menyombongkan diri pada ulama, lam yajid irfal jannah, maka
maka dia tidak akan mencium bau surga. Kita tengok, ada yang memperjuangkan agama Allah, ada yang menolong orang susah, tapi ada yang bernostalgia dengan kezaliman. Maka ulama yang sudah rusak, kita harus berpegang teguh kepada yang tetap berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kalian umur panjang nanti, kata Nabi, kalian akan melihat berbagai macam perpecahan di atas muka bumi ini. Tapi kata Nabi SAW, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, sunnah khulafa'ir rasyidin min ba'di, sesudah aku mati, aku alaiha bin nawajiz, gigi pakai gigi geram. Ustaz, aliran LDII itu seperti apa? Dulu namanya Darul Islam, lalu berubah menjadi Islam Sejati, lalu berubah menjadi Lengkari, lalu berubah menjadi LDII. Isinya itu saja. Di antara yang dituduhkan kepada mereka adalah bahwa mereka meyakini di luar mereka itu berarti kafir, najis. Berdasarkan ayat Quran, innamal musyrikuna najasun, orang musyrik itu najis. Makanya muncul isu di tengah masyarakat, kalau kita bertamu ke rumah mereka, nanti bekas tempat duduk kita akan dipelnya, karena kita dianggapnya seperti najis, seperti anjing babi, seperti kotoran. Nah sekarang mereka sudah mengaku ke Majelis Ulama Indonesia bahwa kami ini sudah tobat. LDII di bawah pengawasan pembinaan MUI, itu tertulis Lembaga Dakwah Islam Indonesia di bawah pengawasan MUI. Betul apa tidak? Wallahu a'lam bishawab. Yang penting kalau bapak ibu ketemu, apapun nama jamaahnya, kalau bapak ibu bertamu ke rumah dia, tiba-tiba tempat duduk ibu di pelnya, tiba-tiba tempat kaki bapak ibu di pelnya, kalau dianggapnya seperti anjing babi, besok datang lagi, pergi ke dapurnya, ke kamarnya, biar mungkin banyak yang Kenapa banyak jamaah ketika sholat memijak kaki kita? Kenapa jamaah ketika sholat banyak memijak kaki kita? Dia bukan memijak, dia mau merapatkan, karena di antara celah-celah di situ ada setan. Qadamun bi qadamin, kaki rapat dengan kaki. Mangkibun bimangkibin, bahu rapat dengan bahu. Kaki rapat dengan kaki, bahu rapat dengan bahu. Kalau sekali kita tempel, ini kaki teman, ini kaki dia, sekali kita tempel dia diam aja, berarti dia termasuk orang yang nyaman kalau ditempel. Tapi kalau sekali kita tempel dia geser, jangan kita tempel lagi, berarti dia orangnya penggeli. Saya termasuk orang yang nyaman. Kalau saya sedang sholat, ada orang nempel kaki saya diam aja, karena saya tahu dia sedang menjalankan syariat agama Islam. Wa kana ahaduna, salah seorang di antara kami, kata Anas bin Malik, itu hadis riwayat Anas bin Malik, salah seorang di antara kami menempelkan kakinya, bukan semuanya nempel, salah seorang di antara kami menempelkan kakinya. Jadi kalau ada yang nyaman ditempel, tempel. Tapi kalau sekali kita tempel dia geser, jangan tempel lagi, nanti asik urus kaki. Imam sudah sampai habis Fatihahnya, kita masih urus kaki. Saya khawatirnya dia preman baru tobat. Injak sekali dia pijaknya kan. Tahu. Bila bersahadat, ujung telunjuk bergerak-gerak terus. Kalau udah tempel aja, jangan gerak-gerak. Piting aja. Mohon jelaskan hukum imunisasi untuk anak, Pak Ustaz. Imunisasi ini sampai sekarang masih simpang siur. Fatwa halal dari MUI belum juga keluar. Adapun tentang bahwa dia diambil dari babi dan segala macam, kalau memang penyakit yang dikhawatirkan itu menimbulkan resiko tertinggi mati, antara dua, mati sama babi, pilih mana? Pilih babi, tak boleh pilih mati. Masuk kita ke hutan, pilihannya cuma dua, makan babi sama mati. Maka potonglah babi itu. Pakai bismillah, tidak. Babi itu boleh kita makan. Ambil babi, colek pakai kecap sedikit. Sementara dapat pisang. Itu nama hukumnya akhafud dararain. Memilih dua mudarat, sama-sama mudarat, mudarat tinggi, mudarat rendah. Boleh memilih mudarat yang terendah, akhafud dararain, babi dengan mati. Kalau memang resikonya mati,
Ustaz sendiri dulu waktu kecil imunisasi. Saya tanya emak saya, "Ma, aku dulu waktu kecil imunisasi. Kau tak pernah diimunisasi walau sekalipun. Sampai sekarang hidup juga." Bagaimana hukumnya mendengarkan dan menggunakan alat musik menurut Islam? Syekh Yusuf Al-Qaradawi, nama kitabnya Min Fiqhin Daulah, nama kitabnya Fiqhul Musiqa wal Aghani, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, penerbit Gema Insani Press. Al-ghina mithlul kalam, musik itu sama macam kalam, cakap, ngomong. Kalau ingat mati, ajak perang jihad fisabilillah, boleh. Tapi kalau musik mengajak berzina, musik mengajak bunuh diri, dulu ada musik kalau kita dengar bawaan kita mau mati aja, habis itu kita pun bunuh diri, tak boleh. Musik ngajak berzina, cinta satu malam, tak boleh. Tapi kalau ngajak ingat mati, orang kaya mati, orang miskin mati, bila Israel datang memanggil, boleh. Tapi jangan dinyanyikan waktu acara pernikahan. Apa tanda-tandanya taubat seseorang itu diterima Allah Subhanahu wa taala? Ada perubahan. Aku alhamdulillah sudah hijrah, sudah taubat. Apanya berubah? Dulu celananya pendek, sekarang sudah tertutup. Tapi kalau ngaku taubat tak ada. Sombong yang minta ampun. Ustaz, saya sudah taubat nih Pak Ustaz. Kalau Ustaz nggak percaya, tanyalah seluruh Batam nih, mana hotel yang tak pernah saya ajak PTS berzina. Tanyalah semua, mana minum kamper tua, Carlsberg, mix semua tak pernah saya minum. Ini taubat, apa mau cerita kesombongan? Orang taubat kok bangga dengan selalu dosanya. Kalau cerita dosa meledakkan air mata, bukan aku sombong. Ada perubahan dalam perilaku. Pak Ustaz, itu dulu orang pelit yang minta ampun. Wakil Pak Ustaz. Tapi setelah dia taubat Pak Ustaz, sekarang kalau ada penggalangan dana, berapa? 5.000 perak. Apa hukumnya bekerja di bank syariah? Bank syariah sudah keluar fatwa dari DSN, Dewan Syariah Nasional. Dia adalah resmi syariah, menuju syariah. Bank syariah ini kalau kita matikan, yang mematikan kita ikut berperan mematikan bank syariah. Sudah 2 bank BPD, Bank Pembangunan Daerah Provinsi, dikonversi menjadi bank syariah. Pertama, BPD Aceh, karena Aceh buat syariat Islam di sana. Yang kedua, Bank BPD Lombok, karena kebetulan gubernurnya Dr. Azhar tafsir Al-Quran, hafal Quran, Tuan Guru Bajang. Tuan Guru Bajang berhasil mengkonversi, tentu dengan bantuan umat Islam. Nah, seandainya 33 provinsi ini berhasil mengkonversi, maka insya Allah budget ekonomi syariah kita akan tinggi. Sekarang berapa? Baru 7%, 93% konvensional. Jadi yang tetap bekerja di bank syariah, lanjutkan. Apakah saya berdosa jika setelah saya menikah saya berpisah kota dengan calon suami untuk beberapa bulan karena pekerjaan? Dan calon suami saya setuju. Dia tak setuju sebetulnya, cuma takut dia. Wah, nanti kita nikah ya. Cuman berapa bulan lagi kita pisah dulu. Ya kebetulan di anggota ikatan suami atau bini pula. Takkan ada mau suami istri berpisah, buah hati belayan jiwa, sedetik saja ditinggalkan kau terbayang di lubuk mata. So sweet Pak Ustaz. Oleh sebab itu, kalau bisa kalian pindah jadi satu kota, bisa. Jangan dulu lama-lama. Ingat, munculnya perselingkuhan, komunikasi rusak disebabkan oleh berjauhan ini. Dekatkan. Ada hal yang tak bisa dibayar dengan materi. Yang kau kejarnya apa? Gaji, sumbangan itu segala macam, ada ribut segala macam. Ada sesuatu yang tak bisa dibeli dengan materi. Apa itu? Komunikasi amat sangat berharga. Oleh sebab itu, jangan sampai. Benarkah 10 hari awal Zulhijjah lebih baik daripada 10 awal Ramadan? Berdosakah orang yang kotor rambut dan kuku? Benarkah 10 hari awal Zulhijjah lebih baik daripada 10 awal Ramadan? Ma min ayamin, tidak ada hari al-amalus salihu fihinna ahabbu ila Allah, beramal salih pada hari itu lebih dicintai Allah min hadhil ayyamil ashri, melebihi 10 hari ini. Ini hadis yang mengatakan tak ada amal yang lebih baik daripada ini. Hadis Nabi, bukan saya yang buat. Walal jihad fisabilillah. Bagaimana dengan jihad fisabilillah? Walal jihad fisabilillah.
jihad pun tak bisa mengalahkan ini. Dan hari ini 1 Zulhijjah. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ibu yang hari ini sudah puasa, mantap. Bapak yang hari ini puasa, mantap. Ustaz puasa apa tidak? Tidak. Ustaz yang ngajak puasa mana tak puasa? Saya musafir. Sunnah. Oleh sebab itu maka bagi yang bisa puasa, puasa. Mana dalilnya puasa 9 hari? Karena Rasulullah SAW yasumu tis'an Dzulhijjah, hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, hadis sahih. Yang mau puasa, kami tak sanggup puasa Pak Ustaz terlalu tinggi, berbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah tak bisa Pak Ustaz, asam urat. Baca Quran banyak-banyak. Baca Quran pun tak bisa Pak Ustaz, banyak-banyak zikir. Zikir pun tak bisa Pak Ustaz, mati aja. Berdosakah orang yang potong rambut dan kuku bagi yang niat kurban? Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, kalau kalian melihat 1 Zulhijjah, 1 Zulhijjah kemarin sore nampaknya sudah anak bulan 1 Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, kalian mau berkurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, jangan potong kuku, jangan potong kumis, jangan potong jenggot, jangan potong rambut. Hukumnya sunnah, wajib, sunat, sunat muakkad. Apa hukum tidak potong kuku, tidak potong kumis, tidak potong jenggot, tidak potong rambut sejak kemarin sore sampai nanti tanggal 1 Zulhijjah? Setelah potong kambing, baru potong kumis, potong jenggot, potong kuku. Hukumnya sunnah, bagus, baik. Kalau dia potong kuku, kalau dia potong kumis, tidak apa-apa, kurbannya tetap sah. Beli buku Fikih Islam Sulaiman Rashid, simple, kecil, cetakan bulan bintang, 40.000. Kalau harga naik saya tak tanggung jawab. Fikih Islam Sulaiman Rashid, tamat dari Al-Azhar 1935 Masehi, sudah tamat Al-Azhar. Fikih Islam Sulaiman Rashid, fikih dasar, biar tahu mana halal, mana haram, mana makruh, mana mubah, mana wajib, mana sunat muakkad. Bagus. Bagaimana sejarah Islam pembagian harta gono gini untuk suami istri yang bercerai? Nikah tahun berapa? Tahun 2000. Tahun 2000. Cerai tahun berapa? 2017. Selama 17 tahun ini, maka dianggap mereka 2 orang yang berpartner, bekerja sama dalam sebuah usaha. Maka segala pendapatan dari 2017, dari 2000 sampai 2017 dibagi 2. Inikah hukum fikih Islam? Bukan. Ini KHI, kompilasi hukum Islam Indonesia. Dianggap suami istri berpartner, bekerja sama segala usahanya, karena si istri di rumah mengurus keluarga, suami mencari nafkah, maka segala penghasilannya selama 17 tahun dibagi 2. Namanya gono gini. Apa arti gono gini? Kau gono, aku begini. Tapi kalau maulah dibagi 2, Pak Ustaz, nggak bisa. Karena kalau si suami tak membagi 2, dia akan dituntut nanti di pengadilan. Ormas mana yang harus diikuti jika berbeda penentuan hari raya? Atiullah, taat kepada Allah, wa atiur Rasul, taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum. Siapa ulil amri? Ulama. Siapa ulama Indonesia? Majelis Ulama. Majelis Ulama ada komisi fatwa. Ambil fatwa komisi fatwa. Ustaz selama ini ikut mana? Saya ikut komisi fatwa. Kenapa Ustaz ikut komisi fatwa? Karena saya anggota komisi fatwa. Saya anggota komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Saya ingin bertanya, batasan aurat wanita muslim apakah sama di hadapan wanita muslim dan wanita non-muslim? Tak sama. Kenapa? Karena si non-muslim akan menengok aurat si muslimah. Dia pulang ke rumah, diceritakannya ke suaminya, tadi kulihat ibu anu, pak, kulitnya begini, wajahnya begini, maka tutup aurat. Kenapa? Ya kan kami sama-sama perempuan, betul, dan kita tak yakin dengan amanahnya. Ustaz suuzon, masa dia ke amanah? Sedangkan amanah kepada Tuhan saja dia berkhianat, apalagi amanah kepada sama manusia. Maka jangan bukakan auratmu kepada non-muslim. Kenapa? Karena dikhawatirkan dia akan bercerita kepada kawan, sahabat, suaminya, adiknya, dan yang lain. Ustaz tolong menjelaskan masalah shaf, karena banyak dari saudara di sini kalau sholat shaf masih putus-putus. Apakah sah sembahyangnya kalau dikasih tahu, dipelototin? Luruskan. Apa benar? Imam tidak angkat takbiratul ihram sebelum dia tengok shaf. Sawus subuh, luruskan shaf.
Fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Lurusnya saf bagian dari kesempurnaan salat. Qadamun bi qadamin, kaki rapat dengan kaki. Mankibun bi mankibin, bahu rapat dengan bahu. Ini ujung saf, ini arah kiblat, ini tepi saf. Semua tumit di ujung saf. Tumit, semua tumit di ujung saf. Tumit. Jadi yang rata itu tumitnya. Ada pun ujung kakinya tergantung ujung kaki masing-masing. Kalau kakinya panjang, ya panjang lah. Rapat dengan bahu. Saddul halal, tutup celah. Kalau dia ditempel, dia aja tempel. Tapi kalau dia ketika ditempel agak miring sedikit, agak geser sedikit, agak rapat aja, jangan sampai menempel dekat. Dah. Setelah itu imam tengok, tak perlu pula imam sampai berjalan ke belakang. Karena ada satu mahasiswa dari Libya, waktu kuliah dulu, mahasiswa dari Libya ditengoknya ke belakang. Ada satu mahasiswa Afrika, karena lama betul maju dia ke depan. Allah. Pendeta tak berdarah. Saya seorang anak yang dikandung di luar nikah. Dulu ibu saya pernah berniat untuk menggugurkan saya. Apakah ibu yang demikian doa atau sumpahnya itu mustajab atau tidak, Pak Ustaz? Karena terkadang saya berdebat dengan ibu saya dan kadang mencaci maki saya. Mohon nasihatnya, Pak Ustaz. Masalah ibumu berdosa, masalah cakapnya kasar, masalah dia melawan Allah, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bahwa kau pernah menumpang di perutnya 9 bulan 10 hari, bahwa dia melahirkan engkau meregang nyawa, bahwa dia membesarkan engkau, menyusukan engkau 2 tahun, sesuatu yang tak dapat kau pungkiri. Mungkin perbuatannya itu karena dia stres tertekan, mungkin dia menghadapi musibah hidupnya lalu berpengaruh. Itu urusan dia kepada Allah. Jangan kau lawan. Jurus menghadapi orang tua, diam. Diam, tak lebih tak kurang daripada itu. Kalau tak tahan diam, ambil earphone. Dan kau lawan. Melawan orang tua, ada dosa yang di dunia dapat, di akhirat dapat. Berzina, di akhirat dapat, dunia tak dapat. Mencuri, jahat, ada orang pencuri, maling, koruptor, di dunia senang, di akhirat baru dapat. Tapi durhaka pada orang tua, dua-dua dapat. Di dunia dapat hukumannya, di akhirat dapat. Masa di dunia sudah dapat, di akhirat lagi dapat 2 kali. Yang di dunia jawabannya DP. Maka jangan lawan orang tua. Kalau mau menasehati dia, pulang dari pengajian ini, jangan panggil dia, "Ma, sini. Assalamualaikum." Jangan kau nasehati dia seperti muridmu. Pinjam mulut orang lain, tapi bahasanya bahasa agama. Nenek mama, tokoh adat, lembaga adat Melayu, alim ulama, cerdik pandai, dia manusia, pasti ada cakap orang yang dia dengar. Di antara sekian banyak keluarga, siapa omongannya yang dia dengar? Dia selalu dengar kalau makcik saya ngomong, ngomong sama makcik, sampaikan ke mama saya supaya begini. Kita yang punya bahasa, tapi disampaikan mulut orang lain, tujuannya tercapai, insya Allah. Jangan lupa, hati ibunda itu antara jari jemari Allah. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Mintakan kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatinya, lembutkan hatinya ya Allah. Kalau engkau maha kuasa, kalau engkau maha perkasa, tunjukkan kuasamu ya Allah. Ini kita minta kepada Allah SWT. Pak Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz tentang pembelian barang dengan cara kredit? Uang dengan uang riba, haram. Pinjam duit 1 juta, bayar 1.200.000, haram. Uang dengan barang tidak riba. Zaman Nabi, sahabat membeli budak tidak cash, sahabat membeli gandum tidak cash. Tulisan saya tentang ini lengkap, cari www.google.com, tulis di search Somad Morocco spasi kredit, SOMADMOROCCO spasi kredit, enter, dapat, download, share, kasih ke kawan-kawan. Sudah saya download kok nggak dapat, Pak Ustaz, paket ada. Bagaimana sikap kita terhadap mertua yang memusuhi menantunya? Cari orang lain yang kira-kira omongannya didengar mertua. Mertua kamu ini paling ngefans sama siapa? Dia paling ngefans sama Ustaz Khalid Basalamah. Bawakan dia ke pengajian, biar Ustaz Khalid yang menasihati dia. Dia paling hobi sama siapa? Dia paling terkesan dengan Buya Yahya. Bawakan nanti pas Al-Bahjah datang buat acara, bawakan ke Buya Yahya, biar Buya Yahya yang menasihati dia. Dia paling ngefans sama siapa? Sama takkan dia menjawab ngefans sama Ustaz Somad.
Karena yang tepat sama saya itu mertua yang baik-baik aja. Zaman sekarang kita merasa pemerintah berkuasa menzolimi ulama dan ormas-ormas Islam. Bagaimana kita menyikapinya, Pak Ustaz? Atiullah, taat kepada Allah, wa atiur Rasul, taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum, taat kepada pemimpin. Pemimpin yang mana? Ayat sebelumnya baca. Makanya ayat Quran yang dipotong. Ini bahayanya kalau tukang sunat naksir ayat Quran. Dihitangnya semua. Dua yang wajib kita taati, sifatnya dua. Siapa dia? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Adil. Dia amanah, dia adil, ikut. Dia tak amanah, dia tak adil. Maka kau punya hak untuk kritik. Man ra'a mungkaran, siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu bi yadihi, dengan tangan. Fa illam yastati, kalau tak sanggup, fa bi lisanihi, dengan lidah. Fa illam yastati, fa bi qalbi, dengan hati. Tapi jangan lupa, fitnah-fitnah di sana sini banyak juga. Ustaz Somad, perusahaan kami tidak lagi mengizinkan Ustaz ceramah di kantor kami karena Ustaz anti kebinekaan. Sampai melarang saya, bin Badan Intelijen Negara. Kita tak boleh langsung percaya. Seandainya saya mau timbulkan fitnah, langsung saya share, bin larang saya. Tidak, saya tanya langsung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Badan Intelijen Negara, betul. Apa betul kalian melarang saya ceramah di perusahaan anu? Tidak, Ustaz Somad, kami tidak punya seperti itu. Berarti ada orang lain yang mau fitnah, mau bentur-benturkan kita. Tanya langsung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak Kapolda Polisi Provinsi, iya. Apa betul saya sudah dilaporkan orang? Belum ada laporan sampai sekarang, Pak Ustaz. Tak ada. 3 hari yang lalu, staf Kapolda telepon saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya staf Kapolda. Iya Pak. Dalam hati saya mau menangkap nampaknya. Ada apa Pak? Bisa Ustaz ceramah Pak Ustaz. Jadi tak ada fitnah luar biasa. Islam mengajarkan kita dapat fitnah, jangan dibesarkan fitnah ini. Tabayun, klarifikasi. Fenomena poligami yang ini berat ini. Yang berat. Tadi saya baru makan di bebek bakar batu. Jadi kata yang punya bebek bakar batu, Ustaz Somad, kalau ada laki-laki yang sehat tapi tidak poligami, itu khitannya mubazir. Pak Ustaz, poligami yang benar itu seperti apa Pak Ustaz? Fankihu ma taba lakum, nikahilah perempuan yang baik-baik, masna, 2 orang. Tidak ada ayat menyuruh nikahilah 1, tidak ada. Fankihu ma taba lakum. Nampaknya ibu-ibu udah mulai mau pulang. Fankihu ma taba lakum, nikahilah perempuan yang baik-baik, masna, 2 orang, wa sulasa, 3 orang, wa ruba', 4 orang. Fa in khiftum an la ta'dilu, kalau kamu tak sanggup bersikap adil, fawahidah, only one. Satu saja cukup. Rezekinya mapan, rumahnya besar, mobilnya besar, duitnya banyak, otaknya cerdas. Kan mubazir kalau tak banyak generasi Islam. Oh Bunda, iya Pak. Apakah kau mau masuk surga lebih cepat daripada kilat yang menyambar? Iya Pak. La yu'minu ahadukum, kau tak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudara seperti sayang kepada dirimu sendiri. Kau bahagia saat itu bahagia, maukah kau berbagi kebahagiaan itu kepada yang lain? Ini petir menyambar. Tuntas terakhir, semoga Ustaz selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Amin. Begitu khawatirnya jamaah bahwa ibu-ibu akan marah mendengar pertanyaan. Semoga Ustaz dalam lindungan Allah. Mohon doanya, mohon ibu saya yang sedang sakit kita doakan di akhir majelis supaya diangkat penyakitnya, yang sehat supaya diberikan istiqomah dalam iman dan Islam, anak-anak kita diselamatkan dari narkoba, zina, perbuatan keji dan mungkar. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La tad'a lana dhanban illa ghafartah. Segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wa la aiban illa satartah. Segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wa la musafiran illa wasaltah. Saudara kami yang musafir sampaikan ke tujuannya ya Allah. Wa la maridan illa syafaitah. Saudara kami yang sakit angkat penyakitnya ya Allah. Allah masfi madana. Sembuhkan saudara kami yang sedang kau uji dengan penyakit ya Allah. Warfa' darajatihim. Angkat derajat mereka dengan kesabaran mereka menghadapi penyakit itu ya Allah. Wa la mayyitan illa rahimta, yang meninggal dunia curahkan rahmat dan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki anak-anak muda kaum muslimin. Allahumma dafa'an al-wala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan kami, kota kami, tempat kediaman kami dari malapetaka, bencana, narkoba, zina, perbuatan keji dan munkar ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina, jadikan pasangan hidup kami, anak cucu keturunan kami qurrata a'yun, orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.